Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Raja Abizar. Aku merupakan mahasiswa Universitas Maliku Saleh. Pada saat ini masih semester 3 ya. Dan kali ini aku sedang bersama Bang Fosil namanya, ya, teman sekaligus keluarga mungkin di Teluk Semawe ini. Nah, bisa diperkenalkan diri Bang? Baik, izin perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fauzul Kuzari. Saya juga salah satu mahasiswa dari Universitas Maliku Saleh, lebih tepatnya di jurusan Teknik Sipil. Nah, kali ini teman-teman bersama Bang Fosil kita akan berbincang-bincang yaitu mengenai usaha itu. Nah, kali ini Bang Fosil ini usahanya bergerak di bidang style, yaitu thrifting. Coba bisa diceritakan Bang bisnisnya yang dijalani sekarang? Bisnisnya mungkin thrifting saya ini mungkin termasuk bisnis yang kecil dan baru sebagai perintis juga, dan baru pun 1 tahun saya menjalani untuk memang di media sosial itu sendiri. Untuk apa yang saya sudah alami di thrift ini mungkin lebih ke memang penjualannya yang selalu memang ada saatnya untuk menurun dan saatnya meninggi. Nah, bisa diceritakan dulunya dari kapan abang mulai thrifting sampai saat ini? Oh, cerita tuh. Mungkin untuk cerita saya penjualan tuh mulai dari tahun 2021 mungkin sampai sekarang. Tapi saya baru membuat media sosial tuh di tahun 2022 akhir tuh. Lebih tepatnya di tanggal 24 Desember 2022. Berarti sebelum itu cuman jual satu persatu itu, satu persatu, belum tidak memang online, belum fokus untuk online ataupun ya di luarnya itulah. Nah, ini kan udah termasuk lama juga nih, dari 2021. Itu apa kira-kira kunci sukses abang dalam perjalanan usaha abang nih? Kunci sukses ya. Mungkin kunci sukses dalam usaha yang saya alami ini, setiap penjualan tuh lebih ke konsisten dalam penjualan, mencari marketing dasar dari penjualan yang kita jualkan, yang kita pasarkan. Jangan terlalu monoton kita mengikuti pasar orang selalu, tapi ciptakan kreasi yang bisa menampilkan yang bisa kita tampilkan untuk media sosial itu sendiri. Karena step untuk penjualan sekarang tuh memang lebih tinggi itu memang dari media sosial itu sendiri kan, memang dari Shopee ataupun TikTok, Instagram. Malah sekarang hampir semua platform media sosial pun ada penjualan itu sendiri. Nah, itu betul sekali yang dikatakan Bang Fasil. Tentunya dan teman-teman sekalian pun mungkin masalah thrifting ini sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman, karena sudah sangat banyak orang begitu yang buat usaha thrifting ini. Nah, dari abang sendiri apa tuh yang abang buat unik dari thrifting abang ini, menjadi beda lah gitu dari thrifting yang lain? Mungkin salah satu faktor unik itu sendiri. Mungkin saya apalagi tema dari penjualan saya ini yaitu tentang memang baju saya yang saya pilih tentang branding, ada yang dari vintage, tag-tag lama gitu kan, dan ada yang memang unik bajunya sendiri. Dalam faktor unik itu lain pun mungkin dari step by step di saat saya mengupload barang saya dengan segi dalam memfoto ataupun memamerkan barang kita di media sosial itu sendiri. Ya, seperti itulah. Itu yang uniknya Bang. Ya. Jadi mungkin itu juga tips untuk teman-teman kalau ingin buat usaha itu, kan mungkin usahanya banyak nih, orang lain juga punya, tapi kita bagaimana caranya usaha kita tuh berbeda dari yang lain, seperti yang dilakukan Bang Fasil. Cara mengambil foto dan mengambil video untuk barangnya tersebut mempunyai keunikan sendiri, beda dari yang lain. Nah,
untuk tantangan utama apa nih Bang dalam masa mungkin dari 2021 itu tadi kan tidak mungkin tidak ada tantangan. Nah, kira-kira apa tuh tantangan? Tantangannya mungkin untuk sekarang ya, mungkin kawan-kawan thrifting sendiri pun tahu lah, media pasar sekarang tuh, di pasar orang Monja tuh ya udah tahu akan brand, udah tahu akan merek itu sendiri. Jadi ketika kita seorang pencari baju di saat memang thrifting itu sendiri, orang yang di pasar nih udah tahu akan brand itu, jadi harga dimahalkan. Satu, meningginya harga pasar Monja itu sendiri. Dan yang kedua, orang-orang sekarang udah tahu akan hal brand itu sendiri. Makanya untuk kita mendapatkan barang unik kayak yang memang menurut kita bagus ataupun lebih ke ya kita pokoknya unik sama memang cara kita untuk memfitkan baju tuh lebih masuk gitu kan ya, menurut saya pun sekarang udah agak-agak susah lah untuk pencarian baju-baju itulah, mungkin seperti itulah. Dalam tantangan yang abang lewatin ini, apa hal yang bisa mengatasi tantangan ini mungkin? Kalau mengatasi ya Terus tantangan yang ada ya. Mungkin cara mengatasi itu sendiri, kalau saya itu sendiri mungkin untuk Monja yang di Aceh ini memang satu isi memang agak sedikit gitu kan. Jadi cara untuk mengantisipasi pun masih bisa dibilang 50-50 karena cuman 1/2 cuman yang tahu akan brand tuh, mungkin ada orang lain yang nggak tahu ya. Kalau saya mungkin akan alihkan ke situ untuk saya untuk belanja, dikarenakan mungkin kita dapat bisa satu baju tuh 50.000 tapi di tempat ibu-ibu yang lain udah 100 gitu kan ya. Mungkin cara saya untuk melewati tantangan tuh ya dengan memang beralihnya tempat saya untuk itu sendiri, paling cuman 1 atau 2 kali lah ke tempat yang memang dulu lama-lama saya pergi ya, seperti itulah. Ya, dari cara Bang Fauzi tadi mengatasi tantangan itu ya juga merupakan strategi efektif ya yang dapat dilakukan untuk berjalannya usaha Bang tadi ya. Nah, kemudian pelajaran terbesar ini penting nih untuk setiap usaha, ini penting ya. Pelajaran terbesar dalam membangun usaha Bang itu apa? Apa yang pernah Abang dapat selama Abang membuat usaha? Mungkin pelajaran saya sebagai pengusaha thrifting lah. Pelajaran pertama tuh kita memang kayak saya bilang tadi, memang kita harus konsisten dulu utama dalam itu, karena pembelajaran tuh akan kita dapatkan di saat kita memang sudah melakukan usaha itu sendiri. Dan yang kedua, jangan utamakan cari barang usaha tuh, jangan selalu utamakan memang di Monja yang memang ada di sekitarannya. Coba usahakan cari di media sosial ataupun di mungkin adalah 1 dan 2 orang tuh biasa cari itu di tempat memang di umum. Contohnya bisa kita bilang kayak sekarang tuh ada bahasanya tuh kayak maling baju di jalanan. Contoh kasarnya tuh kayak adalah orang-orang yang memakai baju dengan unik itu karena bapak atau siapapun lah nggak tahu lah masalah baju itu ya. Jadi mungkin kita bisa menawarkan baju itulah satu-satu, cuman susah untuk mendapatkannya, cuman sesekali bakal akan dapat lah ya, seperti itu aja ya. Nah, itu tadi mungkin pelajaran terbesar dari Bang Fauzi lah selama menjalankan usaha ini. Nah, ini Bang, untuk bisa diberi tips untuk teman-teman, mungkin penonton ada yang mau mengembangkan usaha di bidang thrifting juga, mungkin dari Bang Fauzi ada mau diberi tips agar teman-teman bisa menjalankan usahanya dengan baik. Mungkin untuk tips, saya pun sebagai pemula dan saya perintis, saya cuma tahu akan 1 dan 2 hal yang menurut saya tuh tips itu penting untuk dalam media pasar kita adalah sebagai penjual atau pengusaha thrift. Mungkin salah satunya kita harus cari media pasar kita sendiri dengan konsistensi kita sendiri, dan memang jangan berpacu dengan kita melihat akan ide seseorang dan kita kopas selalu seperti itu. Mungkin dan tips untuk
agar usaha kita selalu berjalan. Mungkin satu sisi itu di saat kita memang menjual lah baru kita tahu akan hal itu, karena kita nggak tahu akan konsep dasar manusia itu dalam berpikir untuk penjualan itu sendiri. Mungkin saya seperti ini, mungkin kawan-kawan nanti berbeda. Kalau saya tuh lebih ke ya saya kayak saya bilang tadi, lebih melihat akan pasar tuh konsisten dengan dan penjualan dengan baju yang unik ataupun yang memang pasar orang daerah situ tuh memang nggak tahu akan baju seperti itu sebenarnya di luar tuh sangat dibutuhkan. Nah, seperti itulah. Ya. Nah, itu tadi teman-teman tips untuk teman-teman sekalian yang mau mengembangkan usaha di bidang style, yaitu thrifting terutama seperti Bang Fauzil ini. Itu dapat tips, kita dapat pelajaran yang banyak ya dari Bang Fauzil mengenai usaha di bidang thrifting ini. Terima kasih Bang Fauzil sudah memberikan tipsnya. Nah, untuk teman-teman sekalian, kita dapat mengambil kesimpulan dari bincang-bincang malam ini. Kita yang penting itu dalam usaha ya tentunya konsistensi, kemudian buat hal yang unik di bidang usaha kita itu, Bang. Jadi membuat menarik orang untuk melihat usaha kita itu sendiri, baik usaha apapun itu. Nah, kali ini kita kan bicara mengenai style, Bang, thrifting. Nah, untuk teman-teman sekalian mungkin yang penasaran nih, kan sudah melihat nih ada baju di belakang ini merupakan koleksi Bang Fauzil juga, untuk dijual juga, Bang. Ini mungkin belum. Masih sayang ya? Masih sayang saya. Jadi untuk baju-baju keren kece-kecenya bisa dilihat nih, style Bang Fauzilnya udah kece kali ya. Jadi bisa dicek aja sosial medianya apa, Bang? Saya tuh punya 3 sosial media, yaitu di Instagram tuh namanya Xtas atau 8stas, di TikTok juga Xtas atau 8stas. Demikian juga pula di platform penjualan saya itu di Shopee ada Xtas atau 8stas juga. Ya, terima kasih. Ya, jadi itu tadi teman-teman, nanti ada nomor HP-nya, bisa langsung dikontak. Untuk teman-teman yang mencari baju nih, aku saranin kali ini untuk lihat akun sosial medianya Bang Fauzil nih, karena jujur aja keren-keren di stylenya dia. Bisa dilihat aja IG-nya. Apa IG-nya, Bang? Bisa biar teman-teman bisa lihat stylenya. IG saya pribadi itu Fauzil FD. Fauzil FD. Jadi untuk teman-teman yang mau bisa langsung cek aja Instagramnya. Jadi begitu teman-teman untuk malam ini mengenai bincang-bincangnya, yaitu mengenai usaha, yaitu bidang thrifting. Semoga teman-teman bisa mengambil ilmunya ya dari Bang Fauzil mengenai thrifting itu sendiri. Nah, terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share ke teman-temannya agar teman-temannya tahu nih ada baju-baju kece di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.